Tiga, saudara-saudaramu, adik, kakak, ya. Yang keempat, istrimu, kalau satu, ya. Oh, ternyata diujinya lebih dari satu, makanya di sini tulisnya istri-istrimu, ya. Yang kelima, keluargamu, ya paman, ya bibi, ya tante, ya. Nenek, kakek. Yang kelima, harta kekayaan yang kamu usahakan. Jadi silakan tuh. Kita udah capek-capek kerja ngumpulin harta, boleh kok kalian cintai, ini boleh. Ya. Harta yang kekayaan kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, ya. Aku dagang nih, bisnisku sudah kubangun nih selama 20 tahun dan aku takut dia merugi. Di dalamnya juga banyak orang mencari nafkah, dapat gaji dari situ. Boleh dicintai itu bisnis kita, PT kita, perusahaan kita. Ya. Terakhir, wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Kita pergi kemana-mana kadang kangen rumah, ya Allah. Ranjang ya kamar kita, yang meskipun ya kata orang tidak besar, guling kita yang udah kempes, bantal kita yang kenances, ya jadi itu yang kita rindukan, ya. 8 itu silakan kalian cintai, asal jangan lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Ya. Dan aslinya semua 8 hal yang kita cintai itu juga datangnya dari Allah. Cara mencintainya kayak gimana? Ngikutin yang dicontohin sama Rasulullah. Apa Rasulullah nggak cinta sama anak istrinya? Cinta banget. Tapi ketika ia ingat bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah, maka jadi lebih cinta ke Allahnya. Jadi jangan fokus sama pemberiannya, tapi fokus sama siapa yang memberinya. Contoh, saya ngasih kalian apa misalkan, pulpen. Mungkin nanti nyampe rumah, naon pulpen doang, udah ditaruh. Tapi kalau kalian misalkan dikasih pulpennya oleh Rasul misalkan, kayaknya dibingkai itu. Oh, ini pulpen dari Rasul. Ada fans MU kan di sini, MU. Nah, ada ya. Yang nonton mungkin ada ya. Dulu ada pelatihnya MU, tahu nggak siapa? Sir Alex Ferguson. Salah satu cirinya kalau ngelatih teh ngunyah permen karet wae. Ya. Dan akhirnya pernah ada dia ngelepeh permen karetnya, dipungut coba sama orang. Dilelang. Tahu laku berapa? Seingat kok ya, laku berapa? 894 juta. Permen karet urut jigong batur eta teh. Bener-bener. Yang beli siapa? Pasti fansnya dong, ya. Ya nggak, kalau dia hobinya nggak hobi bola, hobinya apa basket, ya dia nggak akan tertarik beli itu, ya. Tapi ya begitu. Atau baju bola jelas-jelas bau asem, tapi dipakai Messi, nggak dicuci kayaknya tuh sama dia. Ya. Atau dulu zaman SMA aja suka ada bercandaan ya. Kalau misalkan ya namanya anak SMA, apalagi kok sekolah Katolik ya dulu. Jadi misalkan salaman sama yang dia taksir, oh aku nggak mau cuci tangan 2 hari gitu. Karena habis salaman sama yang dia taksir, ya lebay. Nah, kalau lebih dicintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, kita yang ngerasain gak enak sendiri. Terus gimana lagi cara untuk supaya kita mulai grow up ya? Salah satunya harus mulai pasang target. Target ibadah terutama. Kalau kau sampaikan ya, ini pola kehidupan guru-guru kami, orang-orang yang kami tahu soleh betulan dan sukses dunia akhirat. Di dunianya benar-benar jadi manfaat, dan akhiratnya kayaknya kami tidak tahu ada keburukan pada dirinya. Kalau ada pun mungkin sangat sedikit sekali, dan dia juga ya orang lebih banyak tahu amal kebaikannya. Bahkan ini juga jadi kalian pernah nggak mempertanyakan, kok gimana sih cara untuk mengetahui hidup saya itu udah Allah ridhoi atau belum? Allah udah ridho belum sih sama cara kita hidup, sama kehidupan kita? Pernah ada yang mikir kayak begitu? Maka jawabannya ketika ditanyakan ke guru kami, lihat, cirinya adalah Allah berkahi waktunya. Allah berkahi waktunya. Apa maksudnya waktunya diberkahi? Waktunya tuh sama-sama 24 jam, tapi cukup gitu. Ya. Contoh ya. Ada guru kami yang benar-benar bangunnya itu benar-benar ya tentu sebelum subuh. Bahkan ini bukan di Ramadan ya.
sebelum subuh. Untuk apa? Jelas tahajud. Harinya dimulai dari tahajud. Ya. Nanti untuk rangkaian kegiatannya nanti kita bahas. Harinya dimulai dari tahajud. Tahajudnya kalau bisa 11 rakaat. Udah 8 rakaat ditambah 3 witir ya. Dan itu bacaannya nggak mungkin kuliah kulhu. Ya. Terus beres. Kalau memang tahajudnya agak awal, kayak misalnya jam 2, setengah 3 atau jam 1, ya dia masih bisa tidur lagi. Nanti subuh bangun. Karena memang ada salah satu sunnah dari Nabi, memang Nabi itu habis tahajud tuh tidur lagi dulu sebentar. Tapi kalau benar-benar kalau nggak bisa, hati-hati kebablasan. Tahajud tapi subuhnya jadi jam 8 nanti. Ya. Subuh berjamaah tepat waktu di masjid karena beliau laki-laki. Dan bahkan kadang imamin karena memang punya ilmunya, bacaannya bagus, hafalannya banyak. Tepat waktu berjamaah di masjid. Dan beres tepat waktu berjamaah di masjid. Beliau punya kebiasaan gak pernah membiarkan mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Al-Quran. Makanya berarti maksudnya apa? Habis subuh jangan tidur lagi. Sempetin baca. Dan karena beliau bacaannya sudah bagus, tartil, tajwid sempurna, dan juga sudah hafal bahkan. Maka kalau sudah hafal tuh setengah jam bisa beres 1 juz. Setengah jam bisa beres 1 juz. Dan dia kerja, berangkat. Jam 7 berangkat kerja. Cuman perhatikan, lihat. Ada orang yang berangkat kerja jam 7, dia baru bangun jam 7 kurang 15. Itu pun gak mandi. Ya, boro-boro sholat subuh. Tapi beliau, dia berangkat pergi kerja jam 7 dalam keadaan udah tahajud 11 rakaat sama witir, udah sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, dan sudah baca Quran 1 juz. Kalian punya pegangan itu sebelum beraktivitas apapun kegiatannya, demi Allah lancar hari itu, demi Allah. Dia bahkan sudah bangun. Kalian tahu bahkan sampai ada yang ngitungin kayak gini. Orang yang setiap hari bangun jam 4 sama setiap hari bangun jam 7, berarti kan 3 jam lebih awal kan? Itu sehari lebih 3 jam tuh. Kalau dihitung 1 hari, kalau dihitung 1 tahun, maka itu setara dengan kamu punya 45 hari tambahan. Maka kalau nanti di akhir kelihatan siapa yang lebih sukses, wajar kan? Ulangi ya, orang yang tiap hari bangun jam 4 sama tiap hari bangun jam 7. Maka orang yang bangun jam 4 itu, dia setiap hari punya 40, kalau dihitung selama setahun, maka dia punya 45 hari tambahan untuk ya belajar, berjuang, mikir, merenung. Ibarat kalian punya kerjaan nih, dikasih waktu 2 hari, yang satu dikasih waktu 47 hari. Ya wajar dong kalau kerjaannya bagusan yang 47 hari, kan waktunya lebih lama. Nah itu tuh, dari hal yang kecil. Kita dari bangun jam 4 sama bangun jam 7. Punya kelebihan waktu 3 jam dalam sehari. Jam tidurnya misalkan sama-sama jam 10 malam tidur. Ya. Kita lanjut lagi ya. Terus tadi jam 7 kerja, jam istirahat karena ngajar di sekolah misalkan. Akhirnya jam istirahat dia pakai untuk duha. Karena salah satu kalau mau jadi target pembiasaan, standarnya orang Islam, standarnya orang mukmin sih. Itu dalam sehari sholatnya 40 rakaat. Berapa? 40 rakaat. Kalau mau dihitung, berarti yang wajib 17 rakaat. Tadi udah ditambah tahajud sama witir 11 rakaat, berarti udah 28. Nanti ada lagi yang rawatib kan? Yang kayak qobliyah ba'diyah. Ya. Ambillah yang 10 paket yang 10. Qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu dulu aja. Kalau misalnya nggak sempet kok keduluan sholat zuhur duluan, maka nanti tolong ditambahin ba'diyahnya jadi 4 rakaat, dibikin 2 kali sholat. Ya, walaupun juga boleh kalau misalkan pengen boleh lo sholat ba'diyah langsung 4 rakaat. Ya. Tapi nanti pas tasyahud yang kedua, tasyahud yang pertama, jangan duduk, langsung berdiri. Ya. Itu cara untuk ngebedainnya supaya beda dengan sholat zuhur. Tapi ya kalau pengen umum ya 2 rakaat. Maka udah ditambah 10 rakaat yang qobliyah ba'diyah, berarti udah 38. Lalu ditambah lagi dengan, ya udah cukup duha 2 rakaat. Tapi kalau dulu dilatih pembiasaan, kalau di Darut Tauhid ya, di tempat Koko Mondok, kalau udah tahajudnya 11, maka duhanya 8.
Kalau tahajudnya nggak nyampe 11 atau bahkan nggak tahajud, maka duhanya 12 rakaat. Kata guru kami, itu mengambil Nabi juga kayak begitu. Ya. Maka ya udah lebih itu dari 40. Ya. Maka dan karena selalu sering berpuasa, dan puasanya sudah sampai di tingkatan puasa Nabi Daud. Jadi kan ada hari di mana ya sudah nggak puasa, jadi akhirnya ya duha. Kalaupun harus makan ya sudah disempetin abis duha atau abis makan siang, abis sholat zuhur, baru sempetin makan sebentar. Makan tuh sebentar kok. Yang bikin lama kan sambil nonton, sambil ngobrol, ya. Bukan berarti buru-buru juga makannya, enggak, ya. Terus pulang jam 2 pulang ngajar, masih ada waktu buat jemput anaknya. Jadi anaknya merasa, oh bapakku hadir. Sore ada waktu untuk ketemu orang tuanya atau jalan-jalan sore sama istri. Meskipun cuma jajan seblak, iya nggak beliin berlian, ya. Tapi ada waktu untuk istri. Habis maghrib masih bisa ceramah lagi beliau ngajar. Habis isya juga kadang ceramah lagi atau kalau nggak baca kitab, makan atau misalkan kumpul sama keluarga makan. Punya target misalkan punya target tilawah lain atau punya target menghatamkan kitab sehari harus baca berapa banyak. Tidur sama-sama jam 9, jam 11 ngantuknya, jam 10. Dan akhirnya bangun lagi tadi, jam subuh lagi. Coba lihat. Itu hidupnya berkah. Kenapa? Harinya cukup buat semuanya. Dia punya waktu untuk ibadah. Dia punya waktu untuk kerja. Iya sih, nggak jadi konglomerat juga. Tapi cukup tuh. Bahkan masih bisa ngutangin orang yang udah jadi konglomerat tapi koruptor, nyolong terus. Berarti kan kurang melulu. Ya. Dia ada waktu untuk ibadah. Dia ada waktu untuk belajar, dia ada waktu untuk mengajar, dia ada waktu untuk anaknya, dia ada waktu untuk istrinya, dia ada waktu untuk orang tuanya. Lihat, dalam 24 jam cukup untuk semuanya. Sedangkan kalian mungkin pernah melihat atau kenal orang yang punten ya, nyari duitnya dari sebelum sebelum terang ya, dari masih gelap. Dan sampai udah gelap lagi belum pulang juga. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya masih belum pulang-pulang. Dan itu pun masih kurang, buat cicilan kurang. Ada yang akhirnya kerjanya kayak begitu tapi betulan kaya, tapi juga nggak sedikit yang tetap minus aja. Dan jangankan sholat, ada yang dibablas, sholat subuh dulu, aduh nggak boleh, kerjaan nih, udah beresin dulu. Kamu jaga sholat, Allah bisa jadikan kerjaan yang harusnya beres 6 jam beres setengah jam demi Allah. Kamu nggak peduli dengan sholat, Allah bisa jadikan kerjaan yang harusnya beres sejam jadi 2 hari. Itu serius. Mau ngeprint printernya mati, mau beli tinta tokonya tutup, gampang dibikin sama Allah, mudah kayak begitu. Perkara ngeprint aja bisa nggak beres-beres. Beres ngeprint kehujanan basah kudu ngulangin lagi, balik lagi ke tempat print ternyata udah tutup duluan. Mau pulang lagi karena pengen lanjut besok, motornya habis bensin, dorong. Udah gampang kalau udah pengen Allah gocek mah. Berkah itu hidupnya, cukup. Kayu silakan kalau kita mau ya. Jaga itu. Mulai dari mana? Mulai dari yang 5 waktunya dijaga dulu, tempat waktu. Ya. Tahajudnya, ini yang mahal sih. Kok lagi pengen banyak nyebarin hadis ini. Karena ini lagi enak ngamalinnya karena lagi bulan Ramadan. Dan kita di bulan Ramadan itu gampang untuk bangun sebelum subuh ya. Karena harus untuk makan sahur. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa terjaga di malam hari, lalu dia membaca, ya terjaga ya, kalian pengen pipis kah, atau kebangun karena digigit nyamuk kah, lalu dia membaca. Kau bacain dulu sama faidahnya nanti, sama keutamaannya, baru nanti kalau pengen diulang buat dicatat boleh ya. Bacaannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli. Atau ada juga yang di riwayat yang lain, hadis yang lain diganti jadi Rabbik firli, artinya sama aja. Nanti kalau mau diulang habis ini ya, kau keutamannya dulu. Barang siapa terjaga di malam hari dan baca doa tadi, lalu dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Jadi sayang tuh kalau cuman bangun makan doang sahur, udah gitu tidur lagi. Sebutin doa ya.
Ada komanya, ada terusannya. Barang siapa berwudu dan sholat, Allah terima sholatnya. Kita kalau ke manusia bisa berbuat 1000 kebaikan, bisa dilupain gara-gara sekali salah. Kalau ke Allah, kita bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah terima. Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa sisanya. Jujur kualitas sholat kita kayak gimana? Kadang sering lupa rakaat, buru-buru, pikiran kemana-mana. Tapi ada janji dari Nabi kita, di hadis tersebut, kalau kita terjaga di malam hari dan baca tadi, terus sholat, Allah terima sholat. Yuk, sempetin berdiri di malam hari, ya Allah, aku bakal mati, ini hambamu yang penyuh dosa pulang ke hadapanmu, takut atas ganjaran dosanya. Tapi siapa lagi yang bisa ngampunin dosa selain hanya Engkau, ya Allah. Dan ya Allah, aku beriman kepada sabda dari Rasulmu, ya Allah. Maka inilah sholatku, ya Allah. Maka terimalah meskipun cuma 2 rakaat, meskipun kuliah kulhu, nggak apa-apa. Sholat, nggak apa-apa, 2 rakaat, sempetin. Mulai nanti malam, jangan cuma makan sahur doang. Ini sebetulnya hadisnya berlaku nggak cuma di Ramadan, setiap malam. Cuman kan Ramadan lebih gampang bangun malamnya, ya. Dan juga tahajud itu surat 17 Al-Isra ayat 79 ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, dan jadikanlah dari sebagian malam kalian bertahajudlah. Ditutup dengan kalian akan naik derajatnya menjadi maqamam mahmuda, di tingkat yang terpuji. Dulu ada almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, semoga Allah merahmati beliau. Di Azikra Sentul beliau pernah bilang kayak gini, orang yang tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah, seperti rasa kecintaan yang Allah tanamkan di hati orang lain, seperti aura wibawa ya, yang datangnya dari keagungan Allah. Sehingga misalkan ada 2 orang ngomong hal yang plek ketiplek persis sama, isinya sama persis, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah bisa jadikan orang-orang tuh ngerasa kayak, kalau dia yang ngomong kok aku pengen ngamalin ya. Padahal saya pernah dengar loh di radio. Padahal saya pernah baca loh di majalah. Padahal saya pernah dengar loh waktu scroll-scroll TikTok. Tapi kalau beliau yang ngomong kayak, aduh, itu bisa jadi senjatanya tahajud itu orang. Yeah. Isinya plek ketiplek persis sama. Maka Allah beda orang pakai tahajud itu. Ya. Beda sekali orang kalau udah pakai tahajud. Bahkan aura wajahnya aja beda. Nggak tahu ya kalian pernah ketemu, tapi saya alhamdulillah atas izin Allah dipertemukan dengan orang-orang yang baru ngelihat mukanya aja udah adem gitu, udah enak. Nggak ganteng, bukan yang kayak hidungnya runcing, kulitnya porselen, rambutnya koma hair. Enggak kayak gitu, bukan yang gitu-gitu. Bukan kayak apa? Dulu ada film vampir Twilight ya gitu. Kalau kena cahaya matahari itu berkilauan begitu. Enggak yang kayak begitu. Ya. Tapi dari ngelihat mukanya udah enak, istilah. Aura aja beda. Terus sholat subuh tadi apa keutamaan sholat subuh? Tadi barangkali mau dicatat tadi ya doanya, bacaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang ada yang bacanya ditambah yuhyi wa yumit ya, tapi di hadis-hadis yang koko temuin hampir semuanya nggak pakai yuhyi wa yumit ya, jadi langsung aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada yang ditambahin yuhyi wa yumit biasanya koko pernah nemunya sih di kitabnya Imam Ghazali ya, tapi kita ngambil yang lebih sahih aja kayak di Bukhari ya, Sahih Bukhari ya. Udah beres yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditambah dengan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kok alhamdulillah dulu sih, bukan subhanallah? Kan biasanya subhanallah walhamdulillah. Kalau pengen subhanallah dulu boleh, karena sama-sama ada hadis sahihnya.
Cuman sejauh koko belajar ilmu hadis, ngebaca 6 kitab hadis rujukan utama, Kutubus Sittah ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, total 30 ribuan hadis. Itu lebih banyak yang pakai alhamdulillah duluan baru subhanallah duluan. Tapi kalau pengen subhanallah duluan boleh, karena sama-sama sahih. Ini menunjukkan bisa jadi Nabi bacanya memang ada yang alhamdulillah duluan, ada yang subhanallah duluan, cuman didengar oleh sahabat yang berbeda. Kan sahabat kan ada yang ketemu nabinya besok, ada yang ketemunya lusanya, ada yang sekali seumur hidup malah, ya. Ada yang ngikutin tiap hari, ya. Jadi silakan ya. Lalu jangan lupa ditutup dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Silakan doa dulu. Ya Allah, pengen kerjaan ya Allah. Ya Allah, berikan jodoh yang baik ya Allah. Ya Allah, berikan hamba keturunan ya Allah. Udah gitu habis itu ambil wudu, sujud. Atau mau doa, baca doa itu terus ambil wudu, baru sholat, habis sholat baru doa, itu juga nggak apa-apa. Yang penting udah diawalin baca doa tadi, ya. Udah gitu. Tadi kan sholat subuh. Nah, sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid juga ada keutamaan. Sebetulnya mulai dari Isya ya. Sholat Isya berjamaah tepat waktu di masjid itu dianggap oleh Allah separuh malam dianggap sholat terus-menerus. Kalau sholat Isya tepat waktu berjamaah di masjid. Ini laki-laki memang. Kalau perempuan gimana? Berarti bikin tepat waktu, meskipun di rumah. Jangan diantar-antar. Nanti kan jam 11 bisa kok sholat Isya. Betul. Tapi usahakan tepat waktu. Kalau pengen ngejar keutamaan yang tadi. Dan kalau sholat subuh, kalau laki-laki berarti TBM, tepat waktu berjamaah di masjid, maka ganjarannya sepanjang malam Allah anggap sholat terus-menerus. Padahal ternyata kita tidur setengah 9, terus bangun jam berapa? Jam 4 misalkan. Subuhnya lagi setengah 5-an nih sekarang. Ya. Tapi kita ikut sholat subuhnya, berjamaah tepat waktu di masjid. Makanya anggaplah kalau ternyata nggak sempat tahajudnya karena kalian saking kecapean nggak sempat bangun tidur, minimal kejar yang sholat subuhnya itu tepat waktu, ikut jemaah pertama. Ya, karena nanti ini kok dengarnya dari Agim. Waktu lagi nyantren di Darut Tauhid itu banyak diulang, dan juga begitu ngaji kitab hadis lagi di koko nemu hadis sahihnya di kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri ya. Ternyata betulan ada hadisnya. Ya kita yakin sih kalau guru seperti yang itu yang ngomong nggak mungkin ngomong nggak pakai dalil gitu. Ya. Jadi yuk kalau yang perempuan gimana kok nggak ke masjid? Ya sudah tadi jaga tepat waktunya. Ya. Jaga tepat waktunya. Nggak ada azan kok di rumah nggak kedengeran. Ya kan, alhamdulillah sekarang mah HP tahu kita kok azan jam berapa bisa dilihat. Bahkan aplikasi kayak buat perbankan itu ada jadwal azannya juga. Kalau bank ya bank syariah ya. Maka seperti itu. Salat sunnah yang rawatib. Kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa sholat sunnah 10 rakaat atau 12 rakaat, Allah akan bangunkan Allah bangunkan satu rumah di surga untuknya. Ya. Ini yang sunnah. Sebagian berpendapat itu adalah sholat duha, sebagian berpendapat itu yang rawatibnya. Ya. Yang tadi yang qobliyah, badiyah. Ya. Yang ngedampingin sholat-sholat yang wajib tadi ya, sholat rawatib. Ya. Jadi sekian banyak itu keutamaan. Tapi yuk mulai pasang target. Dan ini adalah contoh yang ya kami lihat ya bagaimana keseharian mereka. Dimulai dari situ. Bahkan guru-guru kami itu ada yang benar-benar secapek apapun tetap nyempetin tahajud. Meskipun sebentar. Tapi kan begitu dicek sebentarnya mereka juga ternyata 1 juz juga ternyata tahajudnya. Ya. Kenapa mudah bagi mereka? Ya karena hafal sih. Ya, kalau udah hafal kan cepat banget. Sebagaimana kita baca kulhu'un, saking hafalnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggak benar sih itu bacaannya, harus sesuai tajwid ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan ya, mana ha besar, mana ha kecil. Jadi kalau kita ngapalin, nggak cuma sekedar apal bibir, harus benar tahu itu hurufnya apa. Ya, mulai dari situ yuk. Biasain, ditarget, sengaja dikasih tahu keutamaan-keutamaannya, supaya makin termotivasi. Ada kitabnya itu As-Sohih At-Targhib wa Tarhib. Kalau diartikan adalah kitab Sohih mengenai anjuran dan ancaman. Oh, itu isinya lengkap. Bab sholat subuh, bab sholat sunnah qobliyah subuh, bab sholat sunnah Senin Kamis, keutamaannya apa. Jadi bikin termotivasi gitu, oh ternyata keutamaannya gini ya. Bab doa setelah sholat, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada lagi yang menghalanginya dengan surga kecuali hanya kematian. Ya, kalau misalnya kita bisa pilih mati, kalau bisa tuh habis sholat terus habis beres baca ayat kursi. Kalau bisa pengen mati itu mati saat itu tuh tepat. Cuma masalahnya kan kita nggak bisa milih ya, dan nggak bisa bunuh diri juga. Ya. Jadi ada keutamaan-keutamaan. Ya. Banyak sekali itu. Kalau pengen bikin kajian tentang itu sih, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk dibahas. Dan panjang sih memang, karena ada yang koko punya juga 6 jilid soalnya. Berarti kira-kira ya segini. Ini dari sini ke sini 6 jilid. Satu jilidnya seginian. Ya. Tapi itu lengkap. Bahas tentang ya puasanya pun puasa apa nih? Puasa Nabi Daud, keutamaannya apa? Dan ganjaran tentang apa? Kayak ria nanti berarti ancamannya apa kalau ria tuh nanti dosanya seperti ini. Jadi bikin kita makin termotivasi sama satu amalan dan bikin kita makin takut sama suatu perbuatan buruk gitu. Kepikiran si ulama bikin kitab kayak gitu ya. Karena kalau misalnya Sahih Bukhari, ya itu kan per bab ya. Ini bab tentang toharoh nih wudu. Ini bab tentang zakat segala macam ya. Lengkap dengan mungkin tata cara aturan fikihnya atau gimana. Nah, ini cuman keutamaan dan anjuran dan ancamannya gitu ya. Namanya at-targhib wa at-tarhib ya. Tapi yuk bismillah, mulai dari mana untuk bisa grow up di Ramadan? Yuk, atau harus ada perubahan? Karena gini ya, kok dulu mengira istiqomah itu sekedar konsisten. Tapi waktu di Darut Tauhid, bilang kayak begini. Istiqomah itu seperti misalkan kalian pertama udah 5 waktu nih, terus imannya naik, maka akhirnya dia mulai sholat duha dan 5 waktu. Suatu saat imannya turun, maka yang hilang cuma duhanya, 5 waktunya tetap terjaga. Suatu saat imannya naik lagi, maka dia mulai 5 waktu plus duha plus tahajud. Suatu saat imannya turun lagi, maka yang hilang cuma tahajudnya, 5 waktu dan duhanya nggak hilang. Suatu saat imannya naik lagi, maka dia lakuin 5 waktu, duha, tahajud, plus misalkan sholat sunnah, puasa sunnah Senin Kamis. Suatu saat imannya turun lagi, yang hilang cuma puasa Senin Kamis, 5 waktu, duha dan tahajudnya tidak hilang. Jadi naik turun memang iman, tapi naik turunnya tuh ke atas gitu, menanjak terus. Itu baru istiqomah kata beliau. Bukan yang seumur hidup nggak pernah sholat sunnah. Iya sih, seumur hidup nggak sholat sunnah tuh nggak dosa, betul. Tapi ya aslinya 5 waktu teh standar minimal pisan. Sama kayak kalau kita ngelihat, pokoknya kalau judulnya mobil, bannya pasti 4 gitu. Kalau bannya 1 ya belum jadi mobil itu teh gitu. Sama kayak misalnya kita bilang Islam, maka dia pasti sholat 5 waktu. Kalau misalnya dia misalnya aku Islam, tapi kita sholat juga enggak, sholatnya seminggu sekali, Jumatan doang. Atuh kumaha ya? Sama kayak bilang tadi mobil, tapi kok bannya cuma 1, terus pintunya lepas 1. Ya kan belum jadi mobil berarti. Atau mobil nih, iya bannya 4 tapi mesinnya mobil bukan. Odong-odong nanti dikiranya. Ya. Seperti itu. Mulai pasang target dan jangan lupa pasang juga ikop. Ikop itu hukuman. Setiap kali kita misalnya, ya kayak tadi, sebetulnya kan salah satu caranya gitu. Kalau aku tahajudnya nggak 11, maka aku duhanya 12. Kalau tahajudnya sudah 11, silakan dia boleh duhanya bisa 8, 4 ya. Jadi harus ada ikop ya. Atau kalau yang masih muda-muda, setiap kali dia, ya mohon maaf ya, karena belum nikah, misalkan dia nonton film yang nggak boleh gitu, maka dia harus baca Quran 1 juz. Atau dia setiap kali
apa ngelakuin satu dosa apa, dia minimal sedekah misalkan 500.000, disesuaikan ya dengan budget masing-masing ya. Tapi itu harus, dan itu hanya diri sendiri sama Allah kok, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang tahu bahwa kita punya perjanjian kayak gitu dengan diri kita sendiri. Tapi semua orang-orang yang kau kenal sukses dunia akhiratnya ya, dan betulan orang soleh asli, guru-guru yang betulan soleh asli, mereka semua menerapkan itu. Ikop, hukuman ya. Jadi misalnya dia udah biasa sehari 1 juz, tapi ternyata misalkan ya apa, dia punya satu, entah yang dia langgar atau misalkan dia apapun itu, pokoknya berarti akhirnya dia tambah 1 juz lagi, jadi seharinya jadi 2 juz ya. Jadi silakan. Dan dengan adanya ikop itu bikin kita jadi mikir loh kalau pengen maksiat ya. Karena dulu pernah ada pemuda juga yang berusaha mengamalkan, ya dia belum nikah, maka nggak punya saluran untuk syahwatnya. Kalau suatu ketika dia tergelincir misalkan nonton film yang nggak boleh, atau misalkan dia yang ngelakuin dosa lah seperti itu, maka dia kan tadi berjanji akan baca Al-Quran 1 juz. Masalahnya kalau misalnya ternyata mohon maaf dia sendirian di kamar tengah malam, syahwat bangkit, nggak punya istri ya, dia pengen ngelakuin dosa, dia mikir nih, aduh berarti habis ini harus mandi wajib, udah gitu harus baca Quran. Nah tapi ini udah malam, sedangkan besok udah harus kerja pagi, mendingan gak jadi deh, udah jadi gak jadi maksiat ya seenggaknya, karena dia punya tadi sistem ikop itu, sistem hukuman. Kalau nggak ada hukuman, loss aja udah ya. Itu diterapkan ternyata ya. Bismillah. Yuk tadi ya, bismillah, mulai dijaga. Habis subuh jangan tidur lagi, sempetin baca Quran, jangan biarin mata kita lebih dahulu ngeliat cahaya matahari daripada ngeliat Al-Quran. Dan yang kedua, tadi jaga kalau bisa sehari 40 rakaat. Di Ramadan lebih gampang, karena kan dibantuin nama taraweh. Tarawehnya minimal yang 11 rakaat ya. Maka lebih pasti tercapai sih 40 rakaat sehari. Kalau misalkan di Ramadan lebih mudah untuk tercapai ya. Kalau sisain waktu pengen tanya jawabnya lebih banyak, silakan dari sekarang aja. Buat kalau ada yang mau didiskusikan atau dikoreksi atau ada yang curhat sekalipun, monggo silakan ya. Saya kembalikan, ini tuh ada MC-nya dulu ya. Langsung aja. Silakan, dari mana ini pertanyaannya? Mau yang dari sini dulu atau dari Zoom atau dari rekaman atau dari live ya. Yang di sini dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken. Iya. Yang tadi kajian subuh Ustaz. Iya, tadi subuh udah ikut lagi. Nggak bosen lihat kok. Iya, silakan. Sebenarnya kalau misalnya lewat kan itu salahnya apa ya? Waktu itu kan saudara saya sempat lewatin lewat kuburan. Lewat kuburan pas di rumah diganggu gitu sih pas malam-malamnya. Diganggu ini gimana? Ngelihat sesuatu gitu atau apa? Oh gitu, ya. Baik, bismillah. Kalau riwayat yang kau tahu yang ada, Nabi itu yang mendoakan kepada yang ada di dalam kubur. Doanya sederhana kok. Minimal ada misalkan Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya. Mengucapin salam kepada yang ada di alam kubur. Memang Nabi juga kan suka merenung di hadapan kubur, di hadapan makam baki, menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian gitu, ya, ke alam setelah kematian. Kalau pengen doa yang dicontohin juga dari Nabi sederhana. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan Allahumma gfir laha ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, maafkan dia, ampuni dia. Warhamhu, sayangi dia. Wa'afihi, ya Allah, berikan dia afiat ya, keselamatan di dunia, di alam setelah kematian. Wa'afu anhu, sama ampunan juga ya. Nanti ada perbedaan soalnya antara ghafurun sama afuun ya. Ghafurun itu ampunan ya, diampuni tapi ya ibarat catatannya masih ada gitu. Tapi kalau afuun diampuni
ibarat berikut catatan-catatannya juga hilang gitu. Jadi di hadapan Allah seperti seolah dia nggak pernah ngelakuin itulah gitu. Ya, dua-duanya bagus ya. Kalau catatannya masih ada, nanti gimana kok dibongkar? Loh kan Allah juga kan kalau sudah Allah ampuni ya. Ya ibarat kita ngelihat ada orang berdosa lah ya. Terus ternyata dia udah tobat dan kita tahu dia benar-benar tobatnya tobatan nasuha, kita juga tetap bisa nerima dia kan. Ya, sama seperti itu juga. Jadi seperti itu aja. Dan kalau lewat kuburan itu nggak perlu berkata punten bah saya nggak ganggu, itu justru nggak boleh, nggak boleh. Iya bangsa jin ada tapi Allah nggak izinin ganggu, dia nggak akan bisa apa-apa. Dan makin kita ketakutan dia makin senang, makin kita omongin dia makin senang, ya. Maka gitu aja. Kalau emang benar-benar takut suasananya gelap, itu nggak apa-apa manusiawi. Maka tadi baca doa-doa perlindungan minimal Al-Fatihah, ayat kursi, sama ya 3 kul. Ya, kalau misalkan ternyata atau juga boleh dari yang hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Atau a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu boleh. Cukup itu aja ya. Kalau misalnya ternyata nanti diganggu, ya udah bismillah. Kita bacain dengan Al-Qur'an aja bismillah. Jadi ruqyah itu yang paling baik itu justru adalah ruqyah mandiri. Cara ngeruqyah ruangan yang paling awal atau paling mudah gampang adalah setiap ketika masuk ke suatu ruangan selalu ucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur pakai kain atau pakai guling pakai apa dikebutin sambil berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dibersihin seperti itu. Doa-doa untuk sebelum perlindungan sebelum tidur juga ada. Ya, kayak baca Al-Fatihah. Terus ayat kursi minimal, udah gitu 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi lah, terus nyampe qomil kafirin, la yukallifullahu nafsan illa wusaha sampai habis tuh. Maksudna Allah qomil kafirin, ditambah 3 kul, tiupin ke tangan, balurin ke sekujur tubuh, cukup itu. Dan tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Itu untuk perlindungan. Nanti terbangun mimpi buruk, kata Nabi kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Kecuali misalkan ke orang-orang yang benar-benar kita percaya. Kayak misalkan Nabi pernah bertanya, siapa yang tadi bermimpi, nanti akan dijelasin sama Nabi. Jangan kita siapa yang tahu mimpi ya. Dan diajarkan oleh Nabi memang tidak perlu kita ceritakan, kecuali misalkan istri mau cerita ke suaminya atau suami cerita ke istrinya, ya. Karena aslinya ia tidak akan bisa mencelakai kita. Mimpi buruk itu dari syaitan. Dan setan nggak bisa mencelakai kita, ya. Kalau diceritakan seolah-olah dia meyakini dia bisa mencelakai kita. Jadi pokoknya jangan diyakini mimpi itu akan membawa keburukan, nggak ada, ya. Dan kalau kita bangun mimpi buruk, meludah ke kiri 3 kali, ya. Terus ngucapin ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludahnya jangan ludah bertulan banyak, bukan ya. Nanti becek lagi ininya apa kasurnya ya. Bisa pakai isyarat aja. Nah, gitu cukup. Ya, gitu cukup. Ya. Jadi gitu ya. Mimpi itu ada 3 dalam Islam. 1 wahyu ya, cuman itu kan untuk para nabi. Kayak Nabi Ibrahim itu dapat petunjuk untuk menyembelih Nabi Ismail kan lewat mimpi. Nah, kita bukan nabi maka jelas jangan kepedean sama mimpi kita ya. Walaupun bisa jadi mimpi orang soleh itu ada yang betulan jadi nyata ya. Cuman masalahnya kalau kau sih nggak berani kepedean kau orang soleh ya. Jadi kayaknya nggak usah percaya dulu. Dan yang kedua, mimpi yang bunga tidur. Kalian habis nonton film Jackie Chan, mimpinya berantem. Nah, itu bunga tidur ya. Yang ketiga, mimpi yang datangnya dari syaitan. Mimpi dikejar-kejar ular, kakinya terikut nggak bisa gerak, yang gitu-gitulah ya. Bahkan termasuk mohon maaf, ya kalau laki-laki ada mimpi basah ya, mimpi bersetubuh dengan orang yang tidak dia kenal. Perempuan juga bisa katanya mimpi mohon maaf ya, kayak mohon maaf disetubuhi oleh bentuk yang apa besar apa segala macam. Ya. Terus gimana kok kalau kayak begitu? Yang penting hasilnya setelah bangun. Setelah bangun kita jadi hamba yang kayak gimana? Punten ya, kalian mimpi ketemu Rasul pun, tapi setelah bangun malas sholat, itu tetap keburukan. Kalian mimpi dikejar setan pun, tapi setelah bangun tetap tambah taat, tambah banyak sujudnya, tambah banyak baca Qurannya, itu tetap kebaikan. Jadi jangan fokus sama mimpinya, ya. Sesederhana itu, ya.
Silakan ya. Dan kalau memang kalau bicaranya rumah, hati-hati ya, wabil khusus orang yang misalkan dia ngontrak, tadinya rumahnya bekas orang. Saran Koko, tolong dicekin, takutnya di atas apa sih namanya, ventilasi ya, atau yang di pojokan atau di mana. Kadang teh ada misalkan bentuk nemu kayak kantong kecil atau ada kertas dibuntel dilipat di situ. Kalau ada yang nemu kayak gitu, tolong dibuang-buangin ya. Karena bisa jadi mungkin orang yang kontrak dahulunya ya tauhidnya nggak sempurna, jadi percaya sama jin atau percaya sama dukun, jadi akhirnya dia pakai jimat-jimat gitu untuk ya apalah itu ya. Itu kalau ada kayak gitu, setan betah banget di rumah. Jadi kalau ada, temuin. Kalau bisa dibakar sambil bacain Al-Fatihah. Tenang, dia nggak akan bisa apa-apa ya. Dicari kalau bisa kayak gitu, karena betah nanti ya. Bahkan ada yang sampai ya, di beberapa kasus ekstrim ya, sampai ada yang pasangan yang tinggal di situ jadi susah punya keturunan gara-gara ya jinnya betah ada di situ ya. Hati-hati di rumah juga kalau bisa tidak ada patung ya, yang gambar makhluk bernyawa. Beda dengan foto ya, tapi hati-hati dengan kalau misalkan kan kadang di rumah kayak yang bentuknya villa, kastil gitu, ada kepala rusa yang ditempel di tembok tuh, itu jin betah diem di situ ya. Boneka mainan gimana kok berantem kayak gitu? Ada perbedaan, tapi memang dinasehati ya. Dulu kan kita tahu ya larangan menggambar, karena dulu orang-orang yang menggambar itu ya, kalau kita ngikutin hadisnya mah nanti dia akan diminta untuk memberi nyawa kepada yang dia gambar itu, kepada patung yang dia buat itu ya. Apalagi di zaman dulu memang salah satu jadi objek kemusyrikan adalah lukisan orang soleh ya, atau patung orang soleh, jadi mintanya ke itu. Jadi itu juga yang menjadi alasan kenapa Rasul itu melarang dirinya untuk dilukis, digambar. Karena ya punten sekarang AI canggih loh, luar biasa ya. Ntar dibikin seolah-olah nanti jadi penghinaan dan yang lain-lain. Bolehnya gimana? Ada masih pendapat yang membolehkan. Satu, itu foto masih tidak apa-apa, karena foto itu dianggap bukan gambar. Itu foto itu adalah diri kita, tapi ditangkap cahayanya, lalu ditaruh di kertas. Masih ada yang berpendapat itu boleh. Dan tapi kalau misalnya pengen tetap nggak ada, itu tetap jauh lebih baik. Atau bentuknya bentuk manusia, makhluk hidup, tapi untuk mainan anak-anak itu masih boleh. Dan tidak untuk dijaga kemuliaannya gitu. Ya mainan ketendang-tendang juga nggak apa-apa. Karena yang tidak boleh itu bentuknya bentuk makhluk yang bernyawa, baik lukisan atau patung. Terus bener-bener kayak dijaga, selalu dibersihin, selalu dijaga kemuliaannya. Itu jin seneng tuh ada di kayak begitu ya. Dan bismillah, jaga diri ketika dari gangguan seperti itu. Serius, dengan kita makin serius bertakwa kepada Allah, bertauhid, dijaga benar-benar, nanti ada titik di mana ya setan juga malas gangguin kitanya ya. Sambil kitanya juga ya terus berlindung kepada Allah, dijaga dengan ibadah yang terus dijaga, tutup semua pintu dosa, banyak perlakukan sunnah-sunnah Nabi. Nanti makin mereka ganggu. Jin bisa ganggu manusia, tapi dia bisa ganggu itu harus ada pintu masuknya. Pintu masuk paling utamanya adalah kemaksiatan ya. Jadi bahas klinik ya, kita undang Ustadz Faizar yuk. Yuk istilah itu dulu ya. Kita lanjut dulu pertanyaan selanjutnya. Kalian dingin gak sih? Masya Allah ini tiris, nggak bisa dikurangi sedikit. Kalau udah umur segini teh ya Allah ampun. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana kita bisa grow up sebagai seorang ibu, apalagi ibu mom ya, yang satu yang masih banyak harus beradaptasi. Iya. Karena sejak punya anak jadi rasanya sholat suka terlambat, makan apa lagi gitu, kayak masalah zolimi diri sendiri. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fase Bumil dan Busui ini Masya Allah ya. Teh Yunda juga lagi ngalamin, 2 lagi kembarnya. Dan ketika kau mempelajari tentang itu, bahkan sampai ada pendapat yang mengizinkan bagi Bumil yang benar-benar repot sekali ngurus anak tersayangnya itu, sampai diizinkan untuk boleh dijamak. Jadi kayak orang safar gitu. Di waktu zuhur sekaligus dijamak sama asarnya. Di maghrib dijamak takdim sekaligus berikut dengan
isyanya. Tapi kalau bisa tetap tidak dijamak ya tetap disempurnakan ya. Dan koko pengen ngingetin satu hal sih, bahwa iya mungkin kalian tidak akan bisa untuk segetol ibadah waktu belum ada anak. Target tilawah mungkin, atau target sholatnya mungkin. Tapi jangan lupa, itu juga perjuangan yang luar biasa. Itu juga pahala yang luar biasa untuk ngurus anak itu. Ya, kalian nyusui, bangun setiap berapa jam sekali. Ya, dan kitanya pengen tidur, anaknya yang bangunin karena dia mungkin pengen nyusu atau gimana. Apalagi yang masih full ASI, ya. Jadi, ya itulah ternyata amalanmu di bulan Ramadan, bisa jadi itu. Ya. Dan ibadah itu kan tidak hanya ibadah yang mahdoh saja. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah yang ada tata cara bakunya, kayak sholat, ada aturan rukunnya, ya. Tapi juga ada ibadah ya kayak gini tuh, sabar ngadepin anak, ya. Dan nggak lama kok, nanti mereka udah SMA, ya kita udah bisa fokus lagi, ya. Bahkan lihat ibu-ibu tuh banyak yang punya waktu luang jadi rajin ke majelis taklim, anak-anaknya udah pada sibuk sendiri, ya. Maka silakan menikmati. Dan bumil dan busu itu kita tahu ya, salah satu yang dimaklumi kalau tidak puasa. Nanti boleh bayar fidyah atau nanti dikodok ketika misalkan sudah punya waktunya, ya. Dan caranya gimana untuk tadi tetap bisa grow up, ya yang sedang kalian lakukan itu menumbuhkan iman dan pahala kalian, itu luar biasa. Pun kalau mau pengen tetap dibaca dengan ibadah, silakan anaknya digendong aja sambil sholat, itu boleh. Nggak kuat kok sambil duduk, boleh, ya. Kalau memang ada uzurnya, kalau memang ada uzur ya, tidak bisa sambil berdiri. Terus atau baca sholat, baca Al-Quran, ya, ngajinya di depan anak, mulai mengenalkan anak dengan Al-Quran. Di rumah pasang murotal 24 jam. Ada tuh beli MP3-nya yang tinggal nyolok terus 24 jam. Ngulang lagi dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Fatihah sampai Anas. Ya, ngulang lagi terus. Ya itu tata caranya ya. Kalau pengen tetap dapat pahala puasa gimana kok, sedangkan aku nggak bisa puasa karena bumil, busui, dan seperti tadi. Traktir orang buka puasa. Tandain satu orang aja minimal. Dan bismillah ya. Untuk bikin buka puasa satu porsi kan ya cukuplah 20.000 gitu. Tapi kalau yang ternyata minta ditraktir, mintanya ini kok steak wagyu tenderloin import satu porsi 1.600.000, kayaknya kalian pilih orang lain aja, ya. Ya, karena kan kita tahu ya, barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia dapat pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasanya. Ya itu tetap dapat pahala puasanya, ya. Itu kalau satu orang, kalau punya budget buat traktir ya 3 orang, ya sempetin, ya. Yang puasa suami, ya kalian sempetin, misalkan masakin telur ceploknya, ya. Ya semua ayam gulai apa segala macamnya mau beli, tapi telur ceploknya mah dari istri misalnya tetap. Terus bilangin ke suami, Pak, batalinnya pakai telur ceplok ini ya. Nah, jadi gitu kan. Bisa, ya, gitu juga, ya. Atau ya, kalian yang bikinin es buahnya, nggak sempat bikin motongin buahnya, atau seduh ya, atulah marjan, udahlah ya, pakai air mah ini beres selesai ya. Nggak usah digulain lagi malah ya. Ya gitu sih beberapa cara yang bisa dilakuin, tapi punten ya teh, jangan dikira itu sebagai suatu penghambat. Kayak meyakini bahwa bisa jadi pahala yang sambil ngurus toddler, ngurus anak di bulan puasa itu bisa jadi di akhir Ramadan, ketika akhir hari kemenangan, bisa jadi pahala dia yang lebih besar daripada yang ya laki-laki bisa sholat, bisa baca Quran dengan target dia sendiri. Ya, Allah tahu kesulitannya. Luar biasa, apalagi menyusui itu ya. Katanya secapek lari maraton. Dan ibu makan seperti nggak bernutrisi apapun ya, makanannya jorok atau nggak sehat sekalipun, ASI itu tetap jadi makanan tersehat bagi si bayi. Karena dia perlu DHA akan ngambil dari otak ibunya, dia perlu kalsium akan ngambil dari tulang ibunya, ya. Dia perlu vitamin A akan ngambil dari organ hati ibunya, itu luar biasa. Dia perlu protein akan ngambil dari massa otot ibunya. Jadi kalau misalkan ada yang ketika menyusui kok gaya cepet lupa, nyampe dapur lupa mau ngapain ya, ngambil apa, jadi lemot ya, DHA-nya keambil anaknya itu teh, ya. Dan ya kan itu perjuangan luar biasa ya. Seperti itu ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut.
juga keluar, Ustaz.